Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultoni. Saya adalah peserta laksana Kabupaten Rokan Hilir Angkatan Kabupaten. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi Agenda 2, yaitu materi tentang aneka. Aneka merupakan singkatan dari kata nasionalisme. Yang kedua adalah akuntabilitas. Yang ketiga adalah etika publik. Yang keempat adalah komitmen mutu. Yang kelima adalah korupsi. Untuk dapat mewujudkan fungsi aparatur sipil negara atau ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat pemersatu bangsa, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas, yang berkarakter aneka. Karakter aneka yaitu mempunyai nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun inti penjelasan terkait nilai-nilai aneka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas hampir memiliki kesamaan makna dengan responsibilitas atau tanggung jawab, namun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, dan instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai negeri sipil adalah menjamin terwujudnya cita-cita publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokrasi, mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta efisiensi dan efektivitas. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan, dan nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam penilaian kecintaan individu terhadap bangsa. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun daerah. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruknya, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika merupakan sistem pelayanan perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu. Mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, serta
mengarahkan apa yang harusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok. Khusus sudut pandangnya hanya ditujukan kepada hal-hal prinsip untuk ditentukan ketentuan tertulis. Yang keempat adalah komitmen mutu. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut. Namun dalam implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada layanan prima sudah baik tidak ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntunan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Nilai-nilai dasar mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak moral. Sedangkan tindak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat 7 kelompok tindakan pidana korupsi, antara lain 1. Kerugian keuangan negara. Yang kedua adalah suap menyuap. Yang ketiga adalah pemerasan. Yang keempat adalah perbuatan curang. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan 7 adalah gravitasi. Kesimpulan yang kita dapat dalam materi agenda 2, yaitu materi aneka, adalah untuk menjadi PNS yang profesional, hendaknya kita memiliki karakter aneka. Marilah kita implementasikan nilai-nilai aneka dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.